Baik, kita akan langsung mulai saja. Diawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan langsung bacakan dulu biodata pemateri kita. Sebentar. Baik. Nama lengkapnya Ustazah Aini Aryani LC, nama panggilannya Aini, domisilinya tinggal di Setiabudi Jaksel. Kemudian pendidikan Pesantren Hasan Jufri Bawean Gresik Jawa Timur, Pondok Modern Gontor Putri 1 Jawa Timur, S1 Fakultas Syariah Hukum Internasional Islamic University Islamabad, Pakistan, dan juga S2-nya Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Nah, aktivitas saat ini beliau merupakan tim asatid Rumah Fikih Indonesia, kemudian redaktur rumahfikih.com, dosen Sekolah Fikih e-learning, kemudian juga menjadi narasumber di Islam Itu Indah Trans TV, Tanya Khazanah Trans 7, dan Mozaik Islam Hidayah TV. Langsung saja kita sapa guru kita hari ini, Ustazah Aini. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Ini tadi dengar-dengar lagi mati lampu ya Ustazah ya? Iya, tadi di rumah kami sedang mati lampu, Bapak Ibu. Dimohon maaf tadi agak telat bergabung. Masya Allah. Ini sekarang live di mana Ustazah? Di studio Rumah Fikih Indonesia. Oh, di Rumah Fikih Indonesia. Gimana suasana di sana? Cerah, mendung, hujan? Panas. Panas ya? Ini nampaknya hari ini semuanya sama nih, di Bandung pun hari ini sedang panas ya. Baik, langsung saja kita sama-sama simak Bapak Ibu semua. Silahkan bagi Bapak Ibu sebagai salah satu bentuk kesungguhan, silahkan siapkan catatannya. Bagi yang tidak ada uzur syar'i, silahkan dinyalakan kameranya supaya bisa kita sama-sama berinteraksi ya. Siap. Langsung saja saya persilahkan kepada Ustazah Aini. Tafadhol. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ini mohon maaf jamaah kalau kebanyakan wali-wali santri di Milbos ya Ustadz ya. Maghfirah Islamic Leadership Boarding School. Betul. Baik. Ini umum Ustazah. Dan juga umum. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema pada hari ini, alhamdulillah di sore hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan umur panjang dalam kesehatan, kecukupan, keimanan, dan semoga kita bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada hari ini tentang bagaimana syariat Islam mendudukkan kewajiban orang tua untuk memenuhi hak-haknya anak, di mana orang tua ini diberikan amanah yang luar biasa, itu Pak ya. Amanahnya langsung dari Allah begitu, mendidik anak-anak itu seperti apa. Dan tema hari ini kita bahas hak-haknya anak dalam syariat sejak dia lahir sampai usia mumayyiz. Seperti apa kewajiban orang tua terhadap anak-anak kita semuanya. Baik, untuk itu langsung saja, kalau waktunya sudah hampir 4:30, kita langsung share screen, mohon izin. Ya. Pertama kita akan bahas hak anak kita di awal kehidupan, artinya setidak-tidaknya di pekan pertama kehidupannya, apa yang menjadi haknya mereka. Yang kedua, bagaimana hak anak kita ketika dia sudah di usia mumayyiz menjelang usia baligh, atau di jelang dia menghadapi usia taklif atau mukallaf. Jangan sampai anak kita masuk usia taklif, usia yang diwajibkan untuk melaksanakan syariat, tapi kita tidak membekali mereka tentang bagaimana mereka menjalani kewajiban-kewajibannya dalam syariat Islam. Baik,
Ini insya Allah yang akan kita bahas. Yang pertama tentang bagaimana para ulama memandang hukum dibacakan adzan dan iqamah pada anak kita saat dia lahir. Kemudian bagaimana aturan syariat tentang penyembelihan akikah untuk anak kita, apa keistimewaannya, seperti apa hukumnya, kemudian dicukur rambutnya, diberikan nama yang baik. Lalu tentang usia mumayyiz itu nanti kita juga akan bahas tentang khitan dan tentunya nafkah lahir dan batin dari orang tuanya. Baik. Pertama, tentu ketika anak kita lahir ada syariat mengadzani di telinga kanannya dan iqamah di telinga kirinya. Walaupun nanti para ulama berbeda pandangan terhadap hukumnya, tapi setidaknya perbedaannya tidak sampai pada wajib ataupun haram gitu ya. Tapi mayoritas ulama menganjurkan, menyunnahkan, nanti kita bahas juga ibarah atau statement-statement para ulama berkaitan dengan adzan dan iqamah pada anak kita. Baik. Dalam satu hadis, maaf sebentar. Rawa Abu Rafi', ra'aitu an-nabiyya adzana fi udhunil Hasan hina waladathu Fatimah. Abu Rafi' meriwayatkan bahwa aku melihat Rasulullah mengadzani telinga Al-Hasan ketika dilahirkan oleh Fatimah. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Hadis ini hadis ini dinilai sebagai hadis sahih oleh sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Dan inilah yang menjadi landasan kesunnahan atau anjuran mengadzani dan mengiqamahi telinga anak kita ketika dia lahir. Kemudian hadis yang kedua, man wulida lahu mauludun fa'adzana fi udhunihil yumna wa aqama fil yusra lam tadurrahu ummus sibyan. Siapa yang mendapatkan kelahiran seorang bayi lalu dia mengadzankan di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri, dia tidak akan celaka oleh ummus sibyan atau jin yang mengganggu anak kecil. Hadis ini memang nanti para ulama berbeda seperti apa status hadisnya. Ada yang mengatakan hadis ini hadis yang bermasalah dalam periwayatannya. Namun Imam Al-Baihaqi mengatakan walaupun hadis ini bermasalah dalam periwayatannya, tapi bisa menjadi syawahid ya, seperti menjadi penguat atas hadis-hadis sahih yang menganjurkan adzan dan iqamah. Bagaimana pandangan para ulama yang berkaitan dengan ini? Itu ya. Perbedaannya hanya mubah, makruh, dan sunnah saja jamaah sekalian. Namun mayoritas ulama diantaranya mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan sangat-sangat dianjurkan atau sangat disunnahkan. Sebagaimana yang disebutkan ya di dalam Musannaf Abdul Razzaq bahwa Umar bin Abdul Aziz setiap kali beliau mendapati kelahiran anak, beliau senantiasa mengadzani di telinga kanan anaknya dan mengiqamahinya pada telinga yang kiri. Ya. Kemudian yang kedua dalam kitab Al-Mughni yang ditulis oleh Ibnu Qudamah, beliau mengatakan qala ba'du ahli al-ilmi yustahabbu lil walid ay yu'adzina fi adhani ibnihi fi udhuni ibnihi hina yulad. Sebagian ahli ilmu berpendapat hukumnya mustahab, sangat disukai bila seorang ayah mengumandangkan adzan di telinga anaknya ketika dia baru dilahirkan. Begitu juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud yang mengatakan bahwa apa sih tujuannya adzan di telinga bayi itu? Adzan pada telinga bayi dilakukan dengan alasan agar kalimat yang pertama kali didengar oleh anak manusia adalah kalimat yang membesarkan nama Allah Ta'ala. Juga tentang syahadatain, di mana ketika seorang masuk Islam atau meninggal dunia juga ditalkinkan dengan dua kalimat syahadat. Jadi dua kalimat syahadat itu ada di dalam lafaz adzan. Jadi hikmahnya jamaah sekalian, ketika anak kita lahir, lalu dikumandangkan adzan dan iqamah, yang dia dengar pertama kali di dunia adalah nama yang membesarkan nama Allah, tuh ya. Bukan sumpah serapah, ya, bukan dangdutan, bukan hal-hal yang kurang baik lainnya lah begitu. Namun adalah hal-hal yang membesarkan nama Allah. Dia langsung dikenalkan dengan kalimat-kalimat yang sangat mulia, ya, yang senantiasa kita dengar setidak-tidaknya 5 kali dalam sehari semalam, ketika kita hendak melaksanakan sholat. Begitu juga Syekh Shalih bin Utsaimin, salah satu mufti di kerajaan Saudi Arabia, juga punya pendapat yang sama.
Beliau mengatakan, hadza masyru' inda jam'in min ahli ilm, bahwa adzan dan iqamah itu masyru', ada landasan syariatnya dari kalangan beberapa ahli ilm, para orang alim, para ulama. Wa qad warada fihi ba'dul ahadits wa fi sanadiha maqal fa idza fa'alahu al-mu'min hasan li'annahu min babis sunan wa min babit tatawwu'at. Ya, bahwa meskipun dalam sanadnya ada perdebatan mana yang sahih, mana yang tidak, mana yang dhaif, mana yang maudhu dan lain sebagainya, tapi bila seorang mukmin melakukannya, maka hal itu baik karena merupakan bagian dari pintu sunnah dan pintu tatawu'at. Pintu tatawu'at itu adalah pintu-pintu ketika kita melaksanakan kesunahan-kesunahan yang sangat dianjurkan dalam syariat Islam. Baik jamaah sekalian, yang kedua, selain ketika kita sudah melahirkan, ketika kita sudah diberikan kelahiran seorang anak, kita sudah menyambutnya dengan adzan di telinga kanan, iqamah di telinga kiri, ya, kita sudah memberikan dia asupan yang terbaik, yang paling terbaik tentu ASI, itu yang paling memungkinkan. Jikapun tidak, tentu kita memberikan asupan alternatif yang insya Allah mendekati baiknya. Maka ketika nanti di usianya, setidak-tidaknya nanti di usia sepekan atau seminggu, kita dianjurkan untuk menyembelihkan akikah bagi anak kita. Ini adalah hak mereka, ya, apabila orang tuanya diberikan kemampuan, khususnya di kemampuan finansial. Aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil Hasan wal Husain alaihimassalam yaumas sabi' wa sammahuma. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah menyembelihkan hewan akikah untuk Hasan dan Husain pada hari ke-7. Kemudian memberi nama Hasan dan Husain di hari yang ke-7 tersebut. Ini tentu Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan akikah ini ya. Tapi seperti apa aturan dalam syariat? Mungkin kita juga pernah mendengar bahwa anak itu tergadai dengan akikahnya. Maksudnya tergadai itu seperti apa? Nanti kita sebutkan syarah para ulama terkait hadis ini. Baik, kita masuk ke akikah, bahwa secara bahasa akikah itu dari kata aqqa. Aqqa ini maknanya bisa dari memotong atau membelah, atau akikah itu sendiri punya makna rambut yang ada di kepala bayi. Nah, ini dari sisi bahasanya. Kemudian dari sisi istilahnya, akikah ini adalah hewan yang disembelih atas kelahiran seorang bayi, ya, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Tidak hanya sekedar kita memotong hewan untuk berpesta-pesta, itu ya, tapi kita juga mengungkapkan rasa syukur. Betapa banyak pasangan-pasangan yang bertahun-tahun menikah belum diberikan keturunan oleh Allah, itu ya. Dan kita terpilih sebagai mereka yang diberikan amanah untuk menjaga menjaga anak-anak kita yang menjadi amanah langsung dari Allah Ta'ala. Dan Bapak Ibu apalagi Masya Allah itu ya, anak-anaknya berada di pesantren yang luar biasa. Mudah-mudahan amanah dari Allah ini kita dapat rawat, kita dapat bina, kita dapat bimbing sehingga nanti bisa bersama di jannah. Amin. Baik, bagaimana landasan akikah? Selain hadis yang tadi, kita juga bisa menemui beberapa hadis yang serupa. Yang pertama, ma'al ghulami aqiqatun fa'ahriqu anhu daman wa amitu anhu al-adha. Sesungguhnya bersama anak itu ada hak untuk diakikahi. Jadi anak itu berhak untuk disembelihkan akikah. Maka sembelihkanlah hewan untuk dia, ya. Dan buanglah penyakit darinya dengan mencukur rambutnya. Maka nanti setelah kita mengakikah, anak kita ini disunahkan untuk digunduli gitu ya rambutnya. Maka kadang-kadang di walimatul akikah ada satu momen di mana orang tua itu bawa anak ini ya ke semua hadirin yang hadir di tempat untuk sama-sama memotongin rambutnya sedikit dan di akhir dicukur habis digunduli. Biasanya seperti itu. Man wulida lahu waladun fa ahabba an yansuka anhu falyansuk 'anil ghulami syatani mukafi'atani wa 'anil jariyati syatun. Orang yang mendapat kelahiran bayi dan ingin menyembelih silakan melakukannya. Buat anak laki-laki 2 ekor dan buat anak perempuan 1 ekor. Jadi kalau kita
kalau kita mendapati kelahiran anak laki-laki, maka kita menyembelih 2 ekor kambing. Kalau perempuan 1 sudah cukup. Kalau di zaman jahiliyah, jamaah sekalian, sebetulnya menyembelih hewan ini sudah ada dari sejak zaman jahiliyah sebetulnya. Tapi caranya berbeda. Kalau di zaman pra-Islam, yang disembelihkan hewan itu hanya kelahiran anak laki-laki saja, sebagai anggapan pembawa keberuntungan. Ya, disembelihkan 1 kambing, lalu darahnya ditadahi, dan darahnya itu diusap-usapkan ke rambut si bayi tersebut. Akan tetapi bila yang lahir itu adalah anak perempuan, boro-boro disyukuri, boro-boro disembelihkan hewan sebagai syukur, tanda syukur gitu ya. Yang ada mereka memberi tanda di depan rumah masing-masing bahwa mereka sedang berduka karena ditimpa kesialan. Ya. Jadi anak perempuan dianggap sebagai kesialan, sedangkan lahirnya anak laki-laki dianggap pembawa keberuntungan. Nah, ketika syariat Islam itu datang, hal tersebut sudah berubah aturannya. Mau laki mau perempuan semuanya disyukuri. Semuanya disyukuri. Dan tidak ada yang namanya darah itu diusap-usapkan ke kepala anak. Itu nggak ada. Kenapa? Benda najis. Benda najis, ya. Jadi tidak boleh diusap-usapkan ke badan kita. Gitu ya. Nah, kemudian di syariat Islam, laki-laki ditentukan dengan kesunahan menyembelih 2 ekor kambing dan perempuan 1 ekor kambing. Bagaimana kalau misalnya kita dianugerahi 2 anak laki-laki kembar? Ini kan lumayan ya. Berarti apakah 4 ekor kambing? Kalau kembarnya 3 bagaimana gitu ya? Apakah 6 ekor kambing? Wah, kalau orang tuanya termasuk orang yang diberikan kemampuan finansial atau kemapanan, maka tentu jumlah itu yang lebih baik. Kembar 3 laki-laki ya berarti 6 kambing, gitu ya. Kembar 2 berarti 4 ekor kambing. Bagaimana kalau orang tuanya tidak termasuk orang yang terlalu mapan, ngepas? Dia punya 2 anak laki-laki kembar, udah mikirin biaya lahirannya, mikirin beli susunya, pampersnya, dan lain sebagainya. Aduh, untuk beli 4 ekor kambing kok kayaknya berat sekali. Apakah boleh masing-masing 1 ekor kambing saja sehingga 2 anak kembar laki-laki ini cukup dengan 2 ekor kambing? Ternyata diperbolehkan. Karena ketika Rasulullah mengakikohi Hasan dan Husain itu enggak 4, gitu ya. Enggak 4 ekor kambing. Artinya sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau misalnya mampu, tentu 1 anak laki-laki 2 ekor kambing. Baik jamaah sekalian, ritual akikah yang pertama tentunya menyembelih hewan. Yang paling afdal itu penyembelihnya adalah ayah kandungnya. Jadi kadang-kadang kalau kita ingin mengakikohi anak kita, zaman sekarang udah serba praktis ya Bu ya. Biasanya kita ingin mengakikohi anak kita udah terima beres aja di cateringan akikah. Cuman kalau misalnya memungkinkan, yang menyembelih kambingnya itu adalah ayah kandungnya. Ya, kalau misalnya bisa, ya ini misalnya contoh sendiri misalnya. Jadi ketika anak kami itu lahir laki-laki, akikahnya memang di satu tempat makan gitu ya, satu restoran yang menyediakan fasilitas untuk akikah, sudah dimasak menjadi nasi mandi dan lain sebagainya. Tapi pagi-pagi itu jam 6 pagi itu suami saya yang menyembelih kambingnya. Nah, setelah disembelih jam 6 itu langsung oleh restorannya itu diolah ya dan dapat disantap malam atau sore harinya gitu. Nah, ini yang paling afdal memang disembelih oleh ayah kandungnya kalau misalnya memungkinkan. Atau misalnya ayahnya tidak bisa, ternyata anak ini anak yang sudah tidak punya ayah misalnya, maka boleh penanggung nafkahnya. Seperti Hasan dan Husain yang menyembelihkan hewan akikahnya adalah Rasulullah SAW karena beliau yang termasuk menanggung nafkah kedua cucunya tersebut.
Tapi boleh juga diwakilkan. Bagaimana kalau anak ini punya ayah? Ayahnya sih pengen menyembelihkan kambing langsung, tapi sepertinya tidak memungkinkan, gitu ya. Karena ini dan itu mungkin nggak berani, mungkin apa, ya silahkan boleh diwakilkan. Setidak-tidaknya kalau kita mempercayakan pada satu catering tertentu, boleh minta videonya kali ya, minta videonya untuk menjaga kepercayaan antara penyedia catering dengan keluarga si anak yang diakikah. Baik, kemudian setelah kambing atau hewannya ini disembelih, dagingnya tersebut lebih afdol untuk dibagikan dalam kondisi siap disantap. Nah, inilah perbedaan antara hewan akikah dengan hewan kurban. Kalau hewan akikah itu lebih afdol untuk dibagikan dalam bentuk sudah matang gitu ya, dalam walimatul akikahnya nanti. Dibandingkan kalau misalnya hari raya kurban itu lebih afdol dibagikan dalam keadaan belum dimasak. Boleh kalau misalnya daging akikah ini dimakan sendiri, ya, oleh ibunya, oleh ayahnya, tidak dilarang. Nanti ada yang dihadiahkan, ada yang disedekahkan, dan pastinya kita menghindari israf. Kenapa? Karena berlebihan itu tentu perbuatan yang tidak dianjurkan. Kulu washrabu walbasu min ghairi israfin wala makhilah. Makanlah dan minumlah, berpakaianlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Baik Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kira-kira tentang penjelasan ritual akikah dan bagaimana hukum akikah dalam pandangan para ulama. Para ulama dalam mazhab Syafi'i dan Hambali di Indonesia ini kebanyakan kita ngaku nggak ngaku sih ya. Kita banyak yang bermadhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i akikah ini sangat-sangat dianjurkan, sangat-sangat ditekankan kesunahannya. Kalau bisa akikah, dipaksain deh misalnya untuk ditabung, nggak apa-apa dihemat-hemat biar bisa beli hewan untuk mengakikahi anak kita, gitu ya. Kemudian dalam mazhab Maliki mandub itu sama seperti sunnah sebetulnya. Mubah saja dalam mazhab Hanafi, artinya dalam mazhab Hanafi opsional mau diakikah mau tidak. Bahkan dalam mazhab Zahir malah diwajibkan bagi yang mampu, gitu ya. Baik jamaah sekalian, apa sih hikmah kita mengakikahi anak kita? Tentu untuk menjadi rasa syukur kita kepada Allah. Dari rahim kita, seorang ibu, Allah percayakan kita mengandung dan melahirkan, gitu ya. Kemudian setelah itu menjadi perlindungan untuk bayi. Nah, tadi dalam satu hadis disebutkan bahwa di antara hikmahnya akikah itu untuk menghilangkan penyakit di dalam tubuh si anak tersebut. Kemudian syiar agama, kita menghidupkan syariat agama Islam dalam berakikah, ya, sebagai suatu penghambaan kita sama Allah, kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala. Dan yang terakhir ada sosial dan persaudaraan. Ketika kita mengundang banyak orang untuk makan-makan, ya, untuk bercanda, untuk ya ngobrol-ngobrol ya dengan tetangga, dengan kerabat, dengan kawan-kawan, sambil kita membincangkan betapa bahagianya kita mendapati kelahiran seorang anak. Kemudian hewan akikah ini apa sih? Apa sajakah yang boleh untuk disembelih dalam ritual akikah? Ternyata tidak hanya kambing yang boleh. Banyak para ulama yang mengkiaskan pada hewan yang lain, ya. Pertama tadi memang kambing ya. Namun mayoritas ulama memperbolehkan kita untuk menyembelih dengan sapi ataupun unta. Jadi kalau laki-laki itu 2/7-nya sapi, ya. Kalau perempuan 1/7-nya. Kalau mau 1 ekor juga nggak apa-apa. Itu kan minimal tadi 1 ekor atau 1/7 sapi untuk perempuan atau 2/7 sapi untuk laki-laki, yang disamakan 2/7 itu dengan 2 ekor kambing. Baik ya mas kalian. Bagaimana dengan waktu penyembelihannya? Dalam mazhab Hanafi dan Syafi'i, hari yang ke-7 itu yang paling afdol. Hari ke-7 kelahiran itu yang paling afdol. Namun kalau tidak mungkin dilakukan pada hari ke-7, maka boleh di hari yang lain. Mau di hari ke-8, 9, 10, 11, 12, dan seterusnya, silakan saja. Namun paling afdolnya itu sebelum anak ini baligh itu sudah disembelihkan akikahnya.
Nanti kita juga akan bahas bagaimana hukum menyembelihkan akikoh pada anak yang sudah dewasa, bahkan sudah bisa mengakikohi dirinya sendiri, bagaimana pandangan para ulama. Namun mayoritas ulama, khususnya madhab Syafi'i dan madhab Hanafi, mengatakan bahwa hari yang ketujuh itu yang afdal, sedangkan jika tidak mungkin, maka boleh di hari yang lain. Kadang-kadang seorang ibu yang melahirkan secara sesar, ya, itu kan di hari yang ketujuh sepertinya belum terlalu pulih ya Bapak Ibu. Ya, karena apa? Karena kalau kita ini disesar ya, dijahit di dinding rahim itu lumayan ngilu ya. Mungkin 2 pekan setelah dijahit itu baru ngerasa lebih nyaman untuk bergerak dengan leluasa gitu. Jadi bisa saja mau di hari yang keberapa, jika di hari yang ketujuh tidak memungkinkan, silakan saja. Namun dalam mazhab Maliki mengatakan bahwa hari yang ketujuh itu adalah hari satu-satunya disyariatkannya akikoh. Jadi kalau hari ketujuh udah tidak disembelihkan akikoh ya udah lewat fasenya. Nah, ini dalam pandangan para ulama dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Hambali yang afdol itu adalah kelipatan 7 Bapak Ibu. Nggak bisa di hari ke-7, sebaiknya di hari ke-14, tidak bisa di hari ke-14, maka di hari yang ke-21. Baik, tapi jangan sampai kita misalnya anak kita sudah di pesantren, ya Allah saya baru ingat nih anak saya dulu belum di akikoh, udah lewat masa di hari ke-21-nya, boro-boro hari ke-21. Yang ada mungkin anak kita udah kelas 7, udah kelas 8 gitu ya, sudah setingkat madrasah sanawiyah di Milbos. Nah, seperti apa dalam pandangan syariat kita mengakikohi ini anak yang sudah baligh? Oke, baik. Bagaimana hukumnya mengakikah anak yang sudah baligh atau bahkan menyembelih akikah untuk dirinya sendiri? Nah, ini tentang dirinya sendiri nih. Anak kita misalnya sudah dewasa bahkan. Nah, kalau misalnya anak yang sudah baligh itu dalam mazhab Syafi'i dan Hanafi itu tidak dipermasalahkan. Silakan saja. Jadi kalau anak kita sudah sanawiyah, sudah SMA gitu ya, dan nafkahnya itu masih kita orang tuanya yang menanggung, ini masih kita diperbolehkan untuk mengakikahi anak kita. Namun bagaimana kalau anak kita sudah dewasa, sudah sangat outstanding ya, sudah mandiri sekali, bahkan mungkin anak kita sudah bisa mencari penghasilan jauh melampaui orang tuanya. Kalau mereka ternyata belum kita akikahi sejak masih kecil, lalu mereka ingin mengakikahi dirinya sendiri, seperti apa? Nah, di sini ada 2 pandangan jamaah sekalian. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak perlu. Kalau anaknya sudah dewasa, sudah bisa mengakikah diri sendiri, ya sudahlah, tidak usah diakikah. Karena toh sekali lagi, akikah ini bukan suatu kewajiban. Walaupun tentunya sunnah muakkadah yang sangat ditekankan. Ya, karena Ibnu Qudamah mengatakan penyembelihan akikah itu disyariatkan sebagai pembebanan bagi orang tua. Dan orang lain tidak dibebankan untuk melakukannya. Dikiaskan ke zakat fitrah. Zakat fitrah itu atau zakatul fitri itu atas penanggung nafkah kepada anaknya. Bukan anak itu membayar zakat fitrah untuk dirinya sendiri. Ya. Kemudian dalam pandangan mazhab Syafi'i diperbolehkan. Masyru' kata para ulama dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau ada misalnya saya gitu di usia yang sudah segini gitu, ternyata dulu saya belum diakikah oleh orang tua saya, maka saya diperbolehkan untuk mengakikahi diri sendiri. Nah, ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Namun mereka yang membela pendapat diperbolehkannya menyembelih hewan akikah untuk diri sendiri punya jawaban yang tidak kalah kuatnya. Mereka menyebutkan bahwa hadis yang dipermasalahkan tetap sahih karena ada periwayatan lewat jalur lain yang disahihkan oleh para ulama. Begitu juga Al-Imam Ar-Rafi'i ya, menyebutkan juga apabila seorang mengakhirkan menyembelihkan akikah untuk anaknya sampai anaknya baligh, maka telah gugurlah kesunahan dari ibadah itu. Namun bila anak itu sendiri yang berkeinginan untuk melakukan penyembelihan akikah bagi dirinya sendiri, tidak mengapa. Jadi boleh-boleh saja. Saking pentingnya akikah, jadi dibela-belain tetap mengakikahi diri sendiri jika ternyata dulu belum diakikah oleh orang tuanya. Begitu juga Hasan Al-Basri mengatakan bila seorang ayah belum menyembelihkan hewan akikah bagi anaknya, maka bila nanti anaknya itu dewasa, punya rizki, dipersilahkan bila ingin menyembelih hewan akikah yang diniatkan untuk dirinya sendiri.
Ada lagi nanti di pernyataan Ibnu Hajar Al-Asqalani, seandainya saya tahu bahwa saya belum disembelihkan akikah, maka saya akan melakukannya sendiri. Maka jamaah sekalian, ini kita harus ingat-ingat nih anak kita udah kita akikah atau belum gitu ya. Sampai-sampai kok para ulama menekankan sekali, sampai bela-belain udah dewasa pun masih boleh gitu nyembelih buat diri sendiri. Gitu ya. Nah, kenapa sih sepenting itu? Kita pasti jamaah sekalian, Bapak Ibu pasti pernah mendengar kalimat ini. Anak tergadai dengan akikah. Apa sih maksudnya? Apa yang dimaksud dengan anak kita itu tergadai dengan akikahnya? Kita nggak mungkinlah menggadaikan anak kita. Jadi ini adalah sebuah majaz saja gitu. Dalam satu hadis disebutkan al-ghulamu murtahan bi aqiqatihi yuzbahu anhu yamas sabi'. Bahwa Rasulullah mengatakan anak laki-laki murtahan, tergadai dengan akikahnya. Dalam redaksi yang lain, di hadis yang lain disebutkan kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi. Anak tergadai dengan akikahnya. Apa sih maksudnya? Apakah ini ada kaitannya dengan para ulama dalam mazhab Syafi'i yang sangat menekankan pelaksanaan akikah bahkan jika pun belum dilakukan sampai dewasa? Setidak-tidaknya kita menemukan ada dua syarahnya. Dua penjelasan dari hadis ini, antara lain Imam Ahmad bin Hanbal yang menyatakan anak tidak bisa menjadi syafaat bagi orang tuanya. Sedangkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan yang sebaliknya. Anak itu tertahan untuk mendapat syafaat dari orang tuanya. Gitu ya. Jadi yang satu bilang anak nggak bisa memberikan syafaat ke orang tua. Yang satunya lagi bilang orang tua nggak bisa ngasih syafaat ke anaknya. Artinya akan tertahan, yang dikatakan sebagai setiap anak tertahan, itu ternyata syafaat masing-masing. Maka jangan sampai nanti antara kita dengan anak kita ada dinding pemisah yang membuat kita tidak bisa saling memberikan syafaat dengan dia. Jadi kalau misalnya ada anak dan orang tua, anaknya tumbuh sebagai anak yang soleh, sebagai anak yang berada di pesantren, gitu ya, anak yang mencari ilmu agama dengan akhlak yang mulia, lalu ternyata dia terlahir dari ayah dan ibu yang tidak soleh, yang ternyata hobi berbuat maksiat, lalu di akhir hidupnya pun ternyata su'ul khotimah, na'udzubillah. Tapi anaknya ini Masya Allah husnul khotimah. Nah ini ada dinding penghalang nanti. Rahinah atau murtahan, tertahan untuk memberikan syafaat kepada orang tuanya. Sebaliknya, kalau orang tuanya yang soleh, kemudian anaknya yang bermasalah, ya, nah itu akhirnya orang tuanya tidak bisa memberikan syafaat kepada anaknya. Nah, jamaah sekalian, maka akikah ini walaupun kita katakan bukan wajib, walaupun orang tuanya kaya, lalu dia tidak mengakikahi anaknya, kalau ditanyakan apakah berdosa atau tidak, nggak berdosa sih. Tapi apakah rugi? Ya rugi gitu. Melewatkan satu kesunahan muakkadah yang keistimewaannya seluar biasa ini. Maka sebisa mungkin kita sembelihkan akikah untuk anak-anak kita. Baik. Berikutnya yang menjadi haknya anak kita adalah diberikan nama yang baik. Ya. Apapun lah namanya, enggak harus nama yang macam-macam. Kalau sekarang kan nama anak macam-macam ya Bapak Ibu ya. Makin ke sini semua nama anak kebanyakan enggak ada huruf vokalnya. Kebanyakan konsonan semua, sampai kadang-kadang kita membaca absensi anak-anak itu suka bingung. Karena banyak ya, ada yang tidak hanya ke barat-baratan, tapi ke Itali-Italian ya, ke Rusia-Rusiaan begitu, sampai susah dibacanya. Ya, tapi selama yang dimaksudkan itu bagus, baik, ya silakan saja. Yang penting jangan sampai nanti anak kita dewasa, anak kita ini malu menyandang nama itu, sehingga tergerak hatinya untuk mengubah namanya, ya. Padahal orang tuanya ngasih nama udah keren banget rasanya, diganti sama anaknya karena mungkin anaknya malu atau tidak nyaman dengan pemilahan nama dari orang tuanya, tanpa tentunya mengurangi hormatnya pada orang tua. Baik, dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, Inna ahabba asma'ikum ilallahi ya Abdullahi wa Abdurrahman. Sesungguhnya nama yang paling dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman, kata Nabi. Cuman mungkin zaman sekarang
nama ini dianggap sudah pasaran, Ibu ya. Wah, jangan Abdullah lagi lah, jangan Abdurrahman lagi lah, ntar dipanggilnya Adul lagi gitu ya. Aduh nggak mau lah, Adul, kan panggilnya Dul, Dul, Daldul, udah. Akhirnya nggak mau dikasih nama Abdullah dan Abdurrahman. Padahal sebetulnya kasih aja namanya depannya Abdullah sama Abdurrahman nggak apa-apa. Tinggal nama yang kedua, jadi nama panggilannya kan enak. Misalnya Abdurrahman, siapa nih yang keren misalnya? Siapa ya nama yang keren misalnya? Itu tinggal ditambahin lah kata yang kedua gitu. Jadi setidaknya ada nama baik yang menempel di anak kita. Ya. Nah, disebutkan juga dari Abu Wahab Al-Jushami bahwa Rasulullah SAW bersabda, pakailah nama para nabi. Nama yang paling dicintai Allah adalah Abdurrahman dan Abdullah. Nama yang paling benar adalah Harith, Hamam, dan yang paling jelek Harb dan Murrah. Ini namanya orang Arab. Kalau orang kita nggak ada yang namanya Harb, Murrah gitu ya. Nggak ada. Nah, kalau Haris itu banyak. Hamam itu ada. Abdullah, Abdurrahman banyak. Pakai nama nabi. Ini juga baik. Nah, ini juga anjuran Rasulullah memberikan nama para nabi. Ya, misalnya nabi yang paling kita idolakan tentunya Nabi Muhammad. Kasihlah nama anak kita Muhammad atau namanya Ahmad. Itu juga. Nah, kalau nama-nama anak kami pribadi, ya itu semuanya depannya namanya Muhammad, Bapak Ibu ya. Ada Muhammad Al-Fatih, Muhammad Al-Fayyad, Muhammad Al-Fawwaz, Muhammad Al-Faqih. Mungkin kalau nanti ada yang kelima Muhammad Al-Famart kali ya. Ini udah Muhammad Alfa semua. Baik, jamaah sekalian, ini jadi panggilan itu tidak harus Muhammad. Karena kadang-kadang sekarang panggilan Muhammad itu banyak dipelesetkan jadi Mamat, jadi Mat, dan lain sebagainya. Kalau nggak enak didengarnya ya tidak usah dijadikan nama panggilan. Tapi setidaknya ada nama nabi yang kita idolakan, yang tersemat dalam nama anak kita. Sambil kita memohon sama Allah, semoga anak kita ini dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Baik. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an dari Nabi SAW, beliau bersabda, mereka dahulu suka memakai nama para nabi dan orang-orang salih yang hidup sebelum mereka. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalaupun kita tidak mau ngasih nama anak kita nama nabi ya, juga tidak mau dinamakan Abdullah, Abdurrahman. Jadi Abdullah dan Abdurrahman ini kan nama penghambaan sebetulnya. Jadi ada kata abdun dan salah satu asma-nya Allah, Asmaul Husna. Mau itu Abdullah, Abdurrahman, Abdul Samad, Abdul Ghaffar, Abdul Jabbar, Abdul Basit ya. Jadi silakan saja. Jadi kira-kira seperti ini urutan nama yang dianjurkan gitu ya. Pertama yang paling dicintai Nabi adalah Abdullah dan Abdurrahman atau yang semisalnya. Yang tadi kita sebutkan Abdul Jabbar, Abdul Basit, Abdul Razzaq dan lain-lain sebagainya. Kalau perempuan itu abdunnya diganti dengan amatun. Amatullah, Amatur Rahman, Amatul Ghaffar dan lain-lain. Kemudian nama Nabi dan Rasul Muhammad, Ibrahim, Yusuf, Yunus, Zakaria dan lain sebagainya. Atau misalnya sahabat Nabi Umar, Utsman, Ali, ya, Sa'ad dan lain sebagainya. Kemudian nama orang-orang soleh, nama-nama orang berilmu, Nawawi, Bajuri, Rafi'i, Ramli, ya itu semua masya Allah para ulama-ulama kita, para mujtahid yang ilmunya luar biasa sampai detik ini kitab-kitab mereka itu dinikmati oleh kita, khususnya lewat para ulama kita. Ya. Kemudian nama yang menunjukkan penghambaan diri pada Allah tadi sama dengan nomor 1 ya, Abdullah, Abdurrahman dan lain-lain. Adapun kalaupun kita tidak mau memberikan nama yang ke Arab-Araban, ya, kan kadang-kadang ada yang nggak mau namanya ke Arab-Araban, boleh. Mau pakai ke Jawa-Jawaan juga boleh Bapak Ibu. Yang penting namanya bagus, ke Sunda-Sundaan, ke Batak-Batakan, ke Minang-Minangan silakan. Yang penting maknanya baik. Nama doa ya, misalnya ada yang namanya tukul gitu ya. Tukul itu artinya bertumbuh, berkembang, makin nambah umurnya makin baik nasibnya. Ini kan juga mengandung doa yang baik. Jadi kita jangan kalau ada nama orang yang misalnya kok namanya gitu banget, kita tanyakan filosofi maknanya itu apa. Ada lagi Bejo itu ya. Nama kok Bejo? Bejo itu bagus maknanya Bapak Ibu.
Bejo itu artinya beruntung. Apapun selalu beruntung. Mau buka usaha dagang, cepat untungnya. Mau daftar ke mana? Daftar ke sekolah favorit yang diinginkan, cepat gitu ya masuknya, diterimanya. Mau kerja jadi pegawai di mana, jadi orang yang beruntung. Persaingannya tidak terlalu menyulitkan. Nah, itu yang diharapkan orang tua terhadap anaknya tersebut. Jadi, apapun nama anak kita, sebaiknya mengandung makna yang baik untuk mereka. Jangan sampai memberikan nama yang menyulitkan untuk anak kita. Jangan terlalu panjang. Takutnya nanti kalau ujian nasional kepanjangan, udah habis duluan waktunya buat nulis nama, ya Bu ya, karena terlalu panjang. Baik. Setelah diakikah jemaah sekalian, disunahkan untuk mencukur rambut anak kita. Ya, afdolnya dicukur habis karena mau ditimbang untuk disedekahkan beratnya nanti. Kullu ghulamin rahinatun bi'aqiqatihi tuzbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaq wa yusamma. Jadi anak itu nanti di hari yang ke-7 ini selain diakikah itu dia yuhlaq, dicukur atau digunduli, wayu sama dan diberi nama. Nah, jadi yang kita garis bawahi itu dicukur rambutnya. Oke, tidak diperbolehkan untuk melakukan qaza. Qaza itu sebagian dicukur, sebagian enggak. Itu namanya qaza gitu ya. Jadi nanti di tengah-tengahnya dibikin kayak ada UFO nangkring di kepalanya. Itu qaza yang tidak dianjurkan ya. Kemudian menimbang rambut yang dicukur bersedekah senilai perak. Atau kalau mau lebih bagus lagi senilai emas. Itu juga oke. Dari mana dasarnya? Dari apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib atas anjuran atau perintah dari Nabi Muhammad SAW. Raqa Rasulullah SAW anil Hasan bisyatin wa qala ya Fatimah ahliqi ra'sahu. Nabi setelah mengakikah Hasan dengan seekor kambing. Nah ini Bu ya, tadi kita sudah sebutkan Hasan diakikah dengan seekor kambing. Bukan dengan 2 tapi hanya 1. Husain juga 1 karena memang saat itu nabinya hanya mampu 1 kambing per anak gitu. Kemudian Nabi mengatakan ya Fatimah wa Fatimah ahliqi ra'sahu. Tolong cukur rambut anak kamu nih si Hasan ini. Wa tasaddaqi bi zinati sya'rihi fiddatan. Dan bersedekahlah dengan timbangan rambutnya ini senilai dengan nilainya perak pada saat itu. Qala, kemudian Ali mengatakan fawazantuhu fakana waznuhu dirhaman au ba'da dirham. Kemudian kata Ali, aku timbang rambut si Hasan ini, kemudian beratnya itu kusedekahkan senilai perak. Maksudnya gini Bapak Ibu, anak ini rambutnya udah kita timbang ya. Ternyata hasilnya ada 3 gram misalnya. Nah, harga perak tuh 3 gram berapa nih sekarang? Tapi kalau misalnya para ulama juga memperbolehkan kalau mau ditimbang dengan yang lebih mahal dari perak nilainya. Misalnya emas gitu ya, 3 gram emas deh. Berarti kan kurang lebih 3 juta tuh disedekahin. Nah, disedekahkan ke siapa? Ke orang-orang yang kurang beruntung, orang fakir ataupun orang miskin. Disedekahkan dalam bentuk uang senilai harga perak atau harga emas juga diperbolehkan. Baik jamaah sekalian, dan ini mungkin yang terakhir sebelum kita masuk ke tanya jawab. Tentu anak kita berhak untuk kita berikan nafkah lahir dan batinnya. Ya, seorang ayah tidak boleh melalaikan kewajiban menafkahi anak-anaknya. Walaupun si ayah ini sudah berpisah dengan ibu si anak, tetap seorang ayah yang wajib menafkahi anak-anaknya. Maka dalam surat At-Talaq ayat 7 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, liyunfiq zu sa'atin min sa'ati, hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah, memberikannya menurut kemampuannya. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Maksudnya orang yang wajib menafkahi anak itu bukan hanya ayah yang mapan, bukan hanya ayah yang kaya. Seorang ayah yang tidak punya pekerjaan dengan gaji tinggi atau penghasilan yang tinggi pun itu juga diwajibkan.
menurut kemampuannya masing-masing. Makanya ayat ini selanjutnya disebut la yukallifullahu nafsan illa ma ataha, bahwa Allah tidak memberikan pembebanan ya melebihi kemampuan yang sudah maksimal diupayakan. Kadang-kadang banyak seorang ayah ya yang sudah tidak lagi terikat pernikahan dengan ibu itu melalaikan nafkah anaknya. Mentang-mentang anak ikut ibunya, lalu bapaknya nikah lagi misalnya. Lalu ayahnya ini hanya fokus memberikan nafkah untuk istri yang sekarang dengan anak dari istri yang sekarang. Padahal dia juga punya kewajiban untuk menafkahi anaknya yang lain dari pernikahan sebelumnya. Bapaknya kadang bilang, kan ibunya kerja, kan ibunya berpenghasilan. Seorang ayah berkewajiban menafkahi anak terlepas apakah ibu si anak ini bekerja atau tidak. Ya, sebagaimana seorang suami wajib menafkahi istri terlepas istrinya bekerja atau tidak. Hanya saja kalau istrinya sudah bercerai, ya kan? Nah, kan sudah tidak berkewajiban menafkahi mantan istri. Kalau anak nggak ada mantan anak, maka tetap anak ini wajib untuk dinafkahi. Kalaupun dia sudah menikah lagi, jangan sampai istrinya itu menghalang-halangi suaminya untuk menafkahi anaknya yang lain. Ya, dengan alasan ini dan itu. Maka kalaupun misalnya istri yang sekarang, mas saya nggak mau kamu kotak-kotakan dengan mantan istrimu. Ya sudah, harusnya istrinya yang sekarang yang mengontak mantan istri dari suaminya, sehingga nafkah anak dari suaminya tidak terbengkalai. Jangan sampai seorang ayah itu dikatakan kafa bil mar'i ithman ayyudayya'a may yaqul, gitu ya. Cukuplah seorang laki-laki itu dinyatakan berdosa ketika dia menelantarkan kewajiban untuk menafkahi orang yang seharusnya dia nafkahi. Sampai kapan sih orang tua itu menafkahi anak? Selama anak ini masih berstatus sebagai talibul ilmi, sebagai pencari ilmu, dan karena kesibukannya habis untuk mencari ilmu, dia berstatus sebagai orang yang fakir, tidak sempat mencari nafkah, maka bapaknya tetap berkewajiban untuk menafkahi anaknya tersebut. Ya, apalagi kalau anaknya perempuan. Sampai kapan? Sampai anak perempuan ini dinikahi oleh seseorang. Kalau anak perempuannya ini, Pak, sampai dia menikah. Kalau anak laki-laki, sampai dia selesai studinya, gitu ya. Jadi walaupun nanti enggak kok anak laki itu cuma sampai baligh saja. Iya, tapi kalau setelah baligh dia masih berstatus sebagai talibul ilmi, sebagai pencari ilmu, dan dia tidak sempat mencari harta karena sibuk mencari ilmu, maka para ulama mengatakan tetap dia berhak untuk dinafkahi oleh penanggung nafkahnya, yaitu ayah kandungnya. Baik. Jadi nafkah yang berhak untuk didapatkan oleh anak-anak kita, pertama tentu nafkah lahir, sandang, pangan, papan. Sandang ini tentu pakaian yang layak, pangan makanan yang layak, yang sehat, yang bergizi. Papan itu maksudnya tempat tinggal yang layak untuk dihuni, dan yang lainnya. Nafkah lahir juga misalnya nafkah berupa biaya pendidikan dan yang semacamnya yang dianggap sebagai kebutuhan dasar, kebutuhan primer. Kemudian nafkah batin tentu misalnya anak ini berhak untuk mendapatkan perlindungan, rasa aman dari orang tuanya, perhatian, kenyamanan, kasih sayang, dan lain sebagainya. Tentu sangat merugi orang tua yang tidak memiliki ikatan kasih sayang dengan anaknya sendiri, gitu ya. Oke, baik jamaah sekalian. Ini sudah habiskah waktunya, Bapak Moderator? Masih ada, Ustazah. Baik, kita lanjut ya ke nafkah ke hak-hak anak ketika memasuki masa pra-remaja atau masa mumayyiz. Masa mumayyiz ini kurang lebih dimulai dari usia 6, 7 sampai nanti dia masuk ke usia baligh. Nah, anak kita ini ketika sudah usia mumayyiz, dia orang tuanya diperintahkan untuk mengkhitan. Kalau bisa anak kita ini sudah dikhitan, sudah disunat begitu sebelum dia baligh. Nah, ketika usia mumayyiz sebelum baligh juga anak kita sudah kita nih diwajibkan untuk memberikan arahan atau bimbingan supaya tentang kewajiban dalam syariat. Sehingga ketika mereka nanti sudah masuk usia baligh,
anak kita ini kalau sudah balik sudah menanggung dosanya sendiri. Maka jangan sampai anak kita ini baru balik udah nanggung dosa gara-gara orang tuanya tidak mengenalkan kewajiban-kewajiban dalam syariat seperti sholat, menutup aurat, puasa Ramadan, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke khitan Bapak Ibu. Khamsun minal fitrah al-istihdadu wal khitanu wa qassus syarib wa natful ibti wa taqlimul adfar. Ada 5 yang sangat sekali dianjurkan dalam syariat Islam. Yang pertama adalah khitan. Ya. Kemudian bagaimana pandangan para ulama tentang khitan ini? Apakah khitan itu wajib atau sekedar sunnah saja? Bagaimana dengan khitan anak perempuan? Apakah anak perempuan wajib dikhitan atau sekedar disunnahkan saja atau bahkan hanya sekedar kemubahan saja? Ini juga nanti para ulama berbeda pandangan dalam hal ini, gitu ya. Contoh misalnya dalam madzhab Hanafi disebutkan al-khitanani mawdi'ul qatl minadz-dzakar wal farji wa huwa sunnatun lirrajul wa makramatun laha. Para ulama dalam madzhab Hanafi ternyata tidak mewajibkan khitan pada anak laki-laki, hanya menyunnahkan saja. Dan untuk anak perempuan hanya memubahkan saja. Opsional buat anak perempuan dan sunnah buat anak laki-laki. Maksudnya seperti apa? Walaupun para ulama dalam madzhab Hanafi ini hanya menyunnahkan saja, gitu ya. Anggaplah misalnya ada orang Islam nggak pernah disunat sampai meninggal dunia. Kalau dalam pandangan madzhab Hanafi ini tidak berdosa, tapi ada resiko. Kalau sampai misalnya mohon maaf di ujung kemaluannya masih ada kuluk yang di situ ada sisa air kencing yang dia tidak terlalu bersih dalam pada saat cebok ya. Nah, ini harus ada kehati-hatian juga Bapak Ibu gitu ya. Karena kalau misalnya di ujung kuluknya masih membawa sisa pipis, khawatir mengganggu keabsahan sholatnya. Makanya walaupun tidak diwajibkan dalam madzhab Hanafi itu dianjurkan sekali. Supaya apa? Supaya tidak ada resiko anak ini membawa najis di kuluk kemaluannya. Oke, baik. Dalam madzhab Al-Maliki, dalam madzhab Maliki itu makruh bagi Imam Malik mengkhitan anak pada hari kelahiran ataupun pada hari ke-7. Karena dianggap menyamai perbuatan orang-orang Yahudi. Karahahu Malik yaumal wilada wa yamas sabi' li'annahu min fi'lil yahud. Jadi kalau mau menghitan anak laki-laki ini di atas usia 7 hari. Bukan 7 tahun ya Bapak Ibu ya. Di atas 7 hari. Hari ke-8, hari ke-9, dan lain sebagainya silakan saja. Tapi ya kalaupun mau di hari kelahiran pas langsung dihitan, ya nggak apa-apa juga. Nggak sampai dilarang juga. Hanya dimakruhkan saja atau kurang dianjurkan dalam pandangan Imam Malik. Kemudian usia khitan kalau bisa umur 7 tahun sudah dikhitan. Kenapa? Karena di usia ini anak itu sudah harus dipastikan sudah bisa sholat. Umur 7 tahun. Karena Nabi kan mengatakan, muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'i sinin. Ya. Perintahkan anak kalian untuk sholat di usia 7 tahun. Kalau umur 10 tahun enggak mau sholat, boleh dihukum sama orang tuanya. Gitu ya. Kenapa? Karena anak ini kalau udah umur 10 tahun dikit lagi balik. Kalau sudah balik belum sholat, wah udah nanggung dosa, kasihan gitu. Maka kita berikan hukuman tentu bukan yang membuat anak ini benci pada kita, bukan, tapi hukuman karena kasih sayang. Kita sampaikan pada anak kita, nak ini kamu ntar lagi balik loh. Masa belum mau sholat juga? Nah, itu. Tapi kalau udah anak-anak ibu di pesantren ya sudah ada yang membimbing lah gitu ya. Baik. Kemudian adalah madzhab Asy-Syafi'i. Dalam madzhab Asy-Syafi'i ternyata khitan itu wajib, baik buat laki-laki ataupun buat perempuan. Seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi ya. Wa yajibu khitanul mar'ati bi juz'in minal lahma bi a'lal farji war rajul bi qat'i ma yughti hasyafatahu ba'dal bulughi wa yandubu ta'jiluhu fi sabi'ah. Wajib bagi perempuan berkhitan. Laki-laki juga wajib berkhitan, gitu ya. Jadi dalam pandangan madzhab Syafi'i, laki perempuan tetap wajib berkhitan. Tapi kalau dalam madzhab Hambali, yang wajib laki-laki, yang sunnah perempuan. Jadi seperti apa kesimpulannya jemaah sekalian? Kesimpulannya bahwa sebagian ulama mewajibkan khitan buat anak laki-laki. Namun sebagian yang lain menyunnahkan khitan buat anak laki-laki.
Adapun untuk anak perempuan, mayoritas ulama Hanafi, Maliki, Hambali tidak mewajibkan. Ada yang mewajibkan, yaitu para ulama dalam mazhab Syafi'i. Itu pun harus dilakukan oleh orang yang betul-betul capable melakukannya. Tidak boleh dilakukan buat coba-coba. Apalagi nanti jadi malpraktek, wah bermasalah nanti, gitu ya. Oke, baik. Nah, ini dia yang tadi kita sebutkan bahwa di usia 7 tahun ini pastikan anak kita sudah kenal dengan taklif syar'i, pembebanan dalam syariat, ya, sholat, puasa, dan lain-lain. Nah, ini yang tadi hadis yang kita sebutkan, muru awladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'i sinin wa dhribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashar. Boleh dihukum umur 10 tahun gitu. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Anak laki, anak perempuan kalau tidur itu harus dipisah. Di usia 10 ini, usia 7 sampai 10 kalau bisa dipisah. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak laki, punya anak perempuan, kalau bisa umur 7 sampai 10 ini sudah masing-masing punya kamar yang tersendiri. Kalaupun misalnya cuma ada satu kamar buat dua anak tersebut, setidaknya ada pembatas, ada tabir yang memisahkan 2 kasur. Jangan tidurnya satu kasur berdua, apalagi satu selimut. Nah, ini khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, ini kira-kira hak anak remaja, Bapak Ibu, bimbingan sholat untuk taklif syar'i gitu ya, bimbingan sholat. Jadi gini Bapak Ibu, banyak zaman sekarang anak-anak yang baru kenal sholat, umur udah usia mau nikah baru bisa sholat. Ada yang umur 25 tahun baru bisa sholat. Padahal kewajiban sholat itu sudah terhitung sejak baligh. Akhirnya apa? Akhirnya yang terjadi, anak ini punya tanggungan hutang sholat yang banyak. Bayangkan kalau dia umur 15 sudah baligh gitu ya. Umur 25 baru diajarin sholat. Berarti dia wajib mengqadha sholat-sholat yang dia tinggalkan selama 10 tahun dari umur 15 sampai 25. Ini kan beban yang berat banget buat anak-anak kita. Kenapa? Kenapa beban? Ya bayangin Bapak Ibu, qadha sholat 10 tahun gitu. Kalau perempuan masih di courting seperempatnya dengan masa haid, karena biasanya haid seminggu dalam sebulan gitu ya. Kalau laki-laki nggak ada liburnya, bayangkan kalau 10 tahun qadha sholat. Ini kan beban. Beban ini ada pada anak tersebut karena ada peran kelalaian dari orang tua. Coba kalau orang tuanya sudah mengajarkan dan meneladankan pada anaknya itu sholat dari sejak anaknya baligh, kan anak tersebut nanti kelak dewasa tidak menanggung hutang sholat yang harus dia qadha berkali-kali itu. Ada juga yang baru bisa puasa umur 30 tahun, Masya Allah. Kasihan dia wajib untuk mengqadha Ramadannya, berapa Ramadan yang dia harus qadha. Gara-gara kelalaian orang tuanya memberikan pendidikan puasa. Ya. Maka pertama bimbingan sholat, kemudian mengenalkan masjid, kemudian batasan aurat juga diinformasikan, memisahkan tempat tidurnya, menjelaskan tanda-tanda baligh. Termasuk di sini bimbingan sholat dan juga puasa yang keduanya sama-sama bagian dari rukun Islam. Batasan aurat itu untuk anak perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan 2 tangan sampai pergelangan tangan. Ya, ketika disebutkan al-wajhu wal kafain, wajah, dan sebetulnya terjemahannya kafain itu bukan telapak tangan, tapi ini dan ini. Ini namanya kafain. Ini namanya batinul kaf, ini namanya zahirul kaf. Jadi telapak tangan dan punggung tangan sampai pergelangan tangan. Sedangkan untuk anak laki-laki itu yang menjadi auratnya adalah di antara pusar sampai lututnya. Ma baina surratihi wa rukbatayhi. Ya, jadi Bapak Ibu kalau anak-anak kita yang laki-laki yang sudah baligh mau main futsal atau mau renang atau mau main bola ya, kalau bisa jangan pakai celana pendek yang sepaha, pahanya kemana-mana. Carikan celana yang selutut ya, karena paha itu masih masuk kategori aurat buat anak kita laki-laki. Begitu juga kalau ada misalnya ada study tour yang harus mukhayyam ya, camping, atau dia harus menginap satu ruangan bersama teman-temannya, itu juga tetap harus ditutup sampai lutut. Begitu juga anak perempuan di hadapan yang bukan mahram itu, laki-laki yang bukan mahram kan seluruh tubuh kecuali wajah dan tangan sampai pergelangan tangan. Tapi kalau di antara sesama muslimah, sesama misalnya di pondok itu kan satu kamar tidur beberapa anak. Nah, itu juga ada batasan auratnya dari pusar sampai lutut Bapak Ibu. Jadi anak kita yang perempuan yang mondok ini pakaian tidurnya setidaknya
pakai celana panjang yang selutut, malah lebih bagus lagi kalau sampai mata kaki. Karena tidak boleh, mohon maaf, tersingkap pahanya saat tidur dan terlihat oleh teman-temannya. Walaupun sesama perempuan, itu tetap ada batasan auratnya. Sesama muslimah, dari pusar sampai lutut. Baik, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sepertinya sudah jam 17:18. Sudah waktunya mungkin tanya jawab. Saya serahkan kembali waktu ke moderator. Silakan Ustadz Fahmi. Siap Ustazah, Masya Allah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Luar biasa Bapak Ibu semua ya. Ini mudah-mudahan jadi semakin menguatkan informasi tentang bagaimana mendidik anak dari lahir sampai menjelang remaja Bapak Ibu semua. Ustazah, nanti mohon izin dibagikan slide-nya, bolehkah Ustazah? Boleh. Nanti saya WhatsApp ke panitia yang kontak saya, insya Allah nanti saya kirim. Baik. Ini langsung saya bacakan saja. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Sebentar. Tadi yang atas kayaknya ada. Oh, ini nih. Izin bertanya Ustazah, bagaimana hukumnya saat akikah tamu memberikan amplop atau benda-benda keperluan bayi? Enggak masalah, Ibu. Enggak ada masalah di situ. Tidak mengurangi esensi dari akikah sebetulnya. Itu sebetulnya hanya ingin memberikan hadiah. Tentu ngasih amplop, ngasih sumbangan atau apapun, atau pampers, itu kan hadiah buat si bayi. Cuma dititipin ke bapak ibunya. Karena kalau dikasih ke adik bayinya juga nggak ngerti ini buat apa. Dikasih amplop sama dikasih duit, dikeremak-keremak masuk mulut nanti gitu ya. Jadi ini amanahnya tentu buat anaknya. Jangan sama bapaknya dibelikan rokok apalagi ya. Atau sama ibunya dibelikan tas baru, itu jangan. Itu kan amanah buat anak. Mungkin ya buat dibelikan susu, buat dibelikan apa misalnya bubur bayi atau apa. Atau apapun yang berkaitan dengan kepentingan si anak tersebut. Kalau memang amanahnya seperti itu. Tapi kalau misalnya ada orang ngasih, waduh waktu itu ada orang ngasih salam tempel, tapi dia nggak bilang tuh buat anak saya, gimana dong? Ya bebas berarti, bisa saja tuh hadiah buat orang tuanya, siapa tahu orang tuanya habis banyak untuk melaksanakan walimatul akikoh. Pada dasarnya sesuai dengan amanahnya saja. Kalau amanahnya itu ada penghususan untuk si anak, ya berarti kita amanahnya memang buat si anak. Tapi kalau umum saja, ya pada dasarnya terserah orang tuanya itu mau diapakan, yang penting untuk kebaikan saja. Baik. Baik, selanjutnya, bagaimana jika anak belum diakikah oleh kedua orang tua karena kondisi ekonomi? Ya, pada dasarnya tidak berdosa, tadi kita sudah sebut sebetulnya. Tidak berdosa orang tua yang tidak mengakikah anak. Karena apa? Karena akikah tidak wajib. Tapi alangkah baiknya kalau nanti orang tuanya dikasih rezeki. Dulu sih waktu punya anak, udah nggak kepikiran akikah. Mau bayar rumah sakit aja udah bingung kadang ya. Ibunya nangis-nangis di ruang persalinan karena nahan sakit. Bapaknya di meja kasir nangis-nangis juga itu Pak. Gitu ya. Nah, ini sama-sama menahan penderitaan. Ya udah nggak mikir deh akikoh kayak gimana ya. Kalau misalnya sekarang bapak ibunya tersebut sudah mampu membeli kambing gitu kan, ya silahkan kalau sekarang mau diakikah. Mengambil pendapat dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi yang memperbolehkan akikah walaupun anaknya sudah baligh. Atau misalnya anak saya udah gede, udah dewasa. Nah, itu juga masih diperbolehkan untuk mengakikahi diri sendiri sekali lagi dalam pandangan mazhab Syafi'i. Ya. Jadi baik. Siap. Baik, selanjutnya untuk khitan anak di masa bayi baiknya di usia berapa? Berapa hari atau berapa bulan minimal? Ya. Kalau dalam mazhab Maliki tadi tidak dianjurkan pada hari kelahiran atau pada hari ke-7. Gitu ya. Tapi di hari selain itu silakan saja. Kalau mana yang baiknya bisa juga nanti dikomunikasikan dengan dokter. Pak dokter boleh nggak sih hari ke-3, hari ke-4 kelahiran misalnya ya. Nah itu silahkan. Yang penting bukan pas hari lahir sama di hari ke-7 aja. Hari ke-8, 9 boleh, hari ke-3, hari ke-4, hari ke-5 boleh. Tapi jangan di hari yang ke-7 biar tidak menyamai tradisi sirkumsisinya orang-orang Yahudi. Gitu ya. Jadi bisa ditanyakan ke dokter, Pak dokter enaknya biar apa? Anak saya ini bisa dihitan, kalau misalnya nanti udah gede kan kadang-kadang
pakai ada nolak ya Pak, ya nggak mau gitu kan. Nah kalau masih bayi kan dia nggak bisa dikasih pilihan, tinggal dihitan aja begitu. Pemulihannya katanya sih lebih cepat. Tapi sekali lagi tiap orang tua tentu memiliki kondisi dan pertimbangan masing-masing. Yang penting anak ini sudah dihitan setidaknya di usia 7 tahun sudah dihitan, agar pada saat dia belajar sholat itu sudah terhitan anaknya, tidak ada resiko memiliki sisa air seni di kulup kemaluannya. Begitu udah mulai sholat, sudah suci lah gitu, bagian kemaluannya itu sudah tidak membawa najis dalam sholatnya. Kalau bisa, cuman kan kadang-kadang ada yang baru dihitan udah SMP, udah SMA gimana gitu ya. Iya, kalau misalnya umurnya sekarang udah terlanjur, ya segera mungkin. Dosa nggak sih? Ya nggak juga. Yang penting saat balik dia sudah melaksanakan sholat dan memastikan kulupnya sudah tersucikan pada saat cebok. Kadang-kadang kan anak laki kalau cebok kan nggak telaten lah gitu ya. Makanya untuk menghindari resiko itu ya sebaiknya sebelum balik Pak, umur 7 tahun kalau bisa sudah dihitan. Siap. Baik. Kalau dulu saat akikah rambutnya gak diimbangi dengan sedekah, apakah akikah tetap sah? Kalau misalkan akikahnya di usia 5 tahun, kemudian lupa juga nimbang beratnya, gimana cara nebusnya Ustazah? Ya, tidak ada penebusan apapun. Jadi antara pencukuran rambut dengan akikah ini dua ibadah yang berbeda, tidak saling berkaitan sebetulnya. Jadi bayangkan kalau ada orang mengakikohi diri sendiri di usia umur 30 tahun, dia mau nyukur rambutnya gimana kalau perempuan kan? Enggak. Jadi mau dia nyukur rambutnya atau tidak, itu tidak berkaitan dengan keabsahan atau tidak absahnya akikah, enggak. Selama aturan akikah sudah dipenuhi semua syarat dan rukunnya, ya sudah nyembelih kambing, sudah dilakukan dengan aturan-aturan penyembelihan yang sesuai dengan syariat, udah selesai semua ya sudah sah akikahnya. Berarti kalau dia nyembelih akikah dia dapat pahala akikah, kalau dia nyukur rambut dan menyedekahkan timbangan rambutnya dia dapat lagi. Tapi kalau misalnya cuma melakukan yang satu lagi enggak, ya berarti dia cuma dapat pahala yang satu aja, yang lainnya enggak. Tidak perlu menebus apapun karena pada dasarnya mencukur rambut dan menyedekahkan timbangannya itu bukan kewajiban, tapi ada merupakan sunnahan tambahan saja. Siap. Berikutnya, Ustazah, tentang anak disusui sampai 2 tahun, serta yang sepersusuan. Karena saat ini ada ibu yang tidak menyusui sampai 2 tahun. Bagaimana secara fikihnya? Juga hukum mohon maaf Pak, ini tolong yang mana ya yang dibaca? Yang Mulyono IG. Bapak Mulyono, oh ya, baik. Tentang anak disusui sampai 2 tahun serta yang sepersusuan, karena saat ini ada ibu yang tidak bisa menyusui. Bagaimana fikihnya? Ini menarik nih Pak. Ini sebetulnya mau saya bahas juga, cuman karena pembahasan tentang mahram persusuan ini butuh satu sesi tersendiri, jadi saya skip tadi. Tapi nggak apa-apa, saya bahas singkat saja. Gini, anak di bawah usia 2 tahun yang disusui oleh wanita yang tidak melahirkannya atau ibu susuannya, ini berpotensi bermahram dengan keluarganya ibu susuan dan anak-anak bayi yang disusui oleh ibu tersebut. Contoh misalnya, ada ibu, siapa ya yang kira-kira nggak ada namanya di sini ya. Kalau ada kesamaan nama, mohon izin saya nggak sengaja ya Bu ya. Ada seorang ibu namanya Bu Markonah ya Bu ya. Insya Allah nggak ada di sini ya. Ada Ibu Markonah, punya anak namanya Baim misalnya Bapak. Lalu Ibu Markonah saat melahirkan, qadarullah dia sakit apa segala macam dan tidak bisa menyusui bayi Baim ini. Lalu Baim ini disusui oleh seorang ibu susuannya. Nah, ibu susuannya ini menyusui si Baim selama minimal 5 kali penyusuan. Karena syaratnya terjadi mahram persusuan itu kan 5 kali penyusuan. Pagi, kenyang, siang, malam, sore, pokoknya minimal 5 kali penyusuan. Karena kalau cuma sekali 2 kali itu tidak menyebabkan kemahraman ya. Minimal 5 kali penyusuan. Nah itu si Baim ini dengan keluarganya ibu susuannya itu terikat kemahraman, Pak. Dengan syarat tadi ya,
ASINya dia menyusu sampai 5 kali minimal, bukan 5 hisapan ya, 5 kali yang berbeda, 5 kali waktu yang berbeda. Yang kedua, usia si bayi ini saat disusui usianya maksimal 2 tahun hijriyah. Nah, maka si bayi ini dengan siapa saja dia bermahram, pertama ibu susuannya, karena udah seperti ibunya sendiri. Yang kedua, kalau ibu susuannya itu punya ibu, itu udah ibunya ibu susuan, itu udah kayak neneknya Baim. Terus si ibu susuan ini punya adik dan mbak kandung, itu udah kayak tante atau bibinya Baim, mahram juga. Begitu juga kalau ibu susuan ini punya saudari ipar, ya itu juga kayak bibinya Baim, kayak bibi dari jalur ayah gitu, ya dari jalur ayah susuan. Terus kalau ibu susuan ini punya anak perempuan kandung, dia melahirkan anak perempuan kandung, semua anak perempuan yang dilahirkan oleh ibu susuan ini juga saudari persusuannya Baim. Nah, yang menarik lagi, kalau ibu susuan tersebut pernah menyusui anak perempuan orang, siapa gitu ya, itu mahramnya Baim juga. Maka si ibu susuan ini kalau dia nyusuin anak perempuan orang siapa gitu, dia harus menginformasikan ke ibu atau orang tuanya Baim. Wahai orang tuanya Baim, saya mau lapor nih, saya nyusuin anak perempuan orang. Namanya ini, orang tuanya ini, nomor teleponnya ini. Tolong di tracing ya, soalnya itu mahramnya Baim. Gitu. Nah, Baim, ibu atau bapaknya itu harus telepon. Mana nih mahramnya anak saya? Jangan sampai nanti dewasa, mereka ternyata ketemu di satu alma mater yang sama, jatuh cinta, mau nikah, pas lamaran, lah baru ketahuan kan, ini disusui oleh satu ibu yang sama. Jadi nggak jadi nikah, cintaku kandas di tengah khitbah gitu. Kasihan gitu ya. Itu kira-kira yang berkaitan dengan kemahroman. Secara fikih persaudaraan tidak boleh menikah, tapi karena dia mahram berarti boleh melakukan beberapa hal yang berkaitan dengan mahram. Artinya saudari persusuannya ini boleh terlihat sebagian aurat, boleh buka kerudung di hadapan mahram persusuannya, boleh ya melakukan apa? Boleh bersafar berdua ya karena mahram ya, dan nggak boleh menikah. Gitu kira-kira. Baik. Itu termasuk ini nggak sih Ustazah, donor ASI dalam bentuk botol gitu? Sama saja, yang penting ASINya itu masuk ke dalam perut intinya. Misalkan yang penting cuma ASINya 3 kali gitu. Gimana? Misalkan cuma 3 botol dan dikonsumsinya cuma 3 kali, itu masih termasuk juga? 3 botol kalau anak yang 3 botol itu berapa mili dulu? Karena anak yang baru sebulan itu sekian puluh mili, ya kecil banget itu sudah cukup di lambungnya untuk mengenyangkan. Jadi tergantung usia anak ini, kebutuhannya pada ASI itu berapa. Ya kalau misalnya anaknya udah 2 tahun ya, 1 botol yang 100 mili mah itu habis sekali minum gitu loh. Tapi kalau anak ini baru umur sebulan 2 bulan, 100 mili itu wah itu mungkin bisa 5 kali tuh minumnya gitu. Makanya kalau mau ngambil ASI dari Bang ASI misalnya ya, kita harus tahu ini ASI dari ibu siapa. Kita tracing. Nah, kecuali kalau misalnya cuma ngambil dari Bang ASI hanya untuk diminum sekali 2 kali sama anak kita, lalu kita tidak tracing milik siapa, toh tidak terjadi kemahroman, silakan. Tapi kalau anak ini nanti butuh ASI lagi gimana? Masa tiap hari mau ngambil ASI dari ibu yang berbeda? Kesian anak nanti pencernaannya dari ASI ibu-ibu yang berbeda, berapa puluh ibu tuh yang masuk ASINya ke anak ini. Kira-kira itu juga perlu dikonsultasikan ke dokter anak gitu ya. Berbahaya nggak bagi pencernaan si anak? Confuse nggak lambungnya gitu. Siap, Ustazah. Baik, mohon maaf Bapak Ibu semua, Ustazah, nampaknya waktunya terbatas sekali, tapi ini masih banyak banget pertanyaan. Nanti mungkin direkap dan diserahkan ke Ustazah. Mohon berkenan nanti, kalau Ustazah berkenan, dijawab nanti kita share di grup mungkin gitu ya. Wow, banyak juga sisa pertanyaannya. Ini nanti Ramadan ada yang subuh ya Pak ya? Ada, ya, pada subuh. Ini dengan jamaah yang sama atau berbeda? Kita ada grupnya sama, tapi ini banyak yang baru-baru juga sih yang masuk Ustazah. Oh begitu, oke baik. Baik kalau begitu berarti ini ditutup nih Pak jam segini? Siap. Atau masih bisa jawab? Enggak ya? Udah ditutup Kayaknya ya? ditutup Ustazah. Baik, untuk menutup pertemuan kali ini silakan Ustazah untuk closing statement-nya. Baik jamaah sekalian, alhamdulillah sudah selesai kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah jadikan anak-anak kita ini anak-anak yang soleh, yang sehat, lahir, batin, jasmani, rohani,
Kemudian mudah-mudahan kita sebagai orang tuanya, semoga kita para ibu, suami-suami kita diberikan umur panjang dalam kesehatan, kecukupan, kebahagiaan untuk mendampingi, membersamai anak-anak kita sampai mereka dewasa nanti. Baik, mari kita sama-sama tutup dengan membaca doa. Semoga Allah melimpahkan keberkahan dan mengijabahi semua impian dan harapan kita, khususnya untuk anak-anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana. Wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'budana wa tamim taqsirana ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Allahumma ihfad auladana wa la tadurrahum wa wafiqhum fi ta'atik warzuqna birrahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin rabbil alamin. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakillah khair kepada Ustazah Aini Aryani. Luar biasa, mudah-mudahan Bapak Ibu semua kita bisa mencerna seluruh materi dan mengambil hikmah yang ada di dalamnya ya. Sebagai penutup, seperti biasa, Ustazah, kita ada foto bersama terlebih dahulu. Baik. Jadi Bapak Ibu semua yang dari tadi mati, silahkan minimal fast foto mas semuanya menyala ya. Wah, ternyata banyak. Banyak nih yang tadi itu kamera. Wah, ibu-ibu, Masya Allah, cantik-cantik semuanya. Mudah-mudahan nanti bisa ada jadwal lagi nih bersama Ustazah di lain kesempatan ya. Insya Allah. Baik. Ini ada beberapa slide, silahkan pasang wajah yang manis, full senyum, hari ini bahagia. Silahkan untuk slide yang pertama, 1. Oke. Kemudian yang kedua, oke. Dan yang ketiga ini banyak yang tidak nyala, jadi cukup 2 dan 3 saja. Ya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Bapak Ibu, Akang Teteh. Jangan lupa besok itu masih ada kajian ya, dan insya Allah besok yang akan mengisi adalah, boleh ditampilkan. Nah, insya Allah ada Bu Eli Risman, jadi silahkan diagendakan Bapak Ibu semua. Pada asar ya, seperti biasa pada asar kita agendanya, dan silahkan disebarkan ke seluruh kontak Bapak Ibu semua. Silahkan distorikan, dan resume kajian hari ini silahkan dibuat story-nya di Instagram, kemudian tag pemateri, tag Ustazah Aini Aryani, kemudian Fahmi Jago MC, dan juga Kampung Maghfirah. Nanti kita pilih mana yang beruntung, insya Allah akan mendapatkan door prize menarik ya. Baik, begitu saja Bapak Ibu semua. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Fahmi Akbar undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi besok. Hati-hati yang masih di perjalanan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Salam pada keluarga di rumah ya, Bapak Ibu. Saya izin pamit duluan. Assalamualaikum.